Shalom and good morning, greeting for all of you. Happy banget kita ketemu lagi dalam Devotion from Nation pagi hari ini. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk kasih sayang yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. This morning we want to hear about your words, oh Lord. Kami berdoa biarlah firman-Mu Tuhan mengubah hidup setiap kami, memerdekakan setiap kami, dan menjadikan kami bertumbuh di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya mau bagikan satu perenungan singkat tentang grow atau bertumbuh. Saya akan mulai dari pengertian dari grow itu sendiri. Grow atau tumbuh dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah timbul hidup. Hidup sedang berkembang menjadi besar atau sempurna. Itu berarti hanya sesuatu yang hidup yang dapat bertumbuh, dapat berkembang, dan juga menjadi besar atau sempurna. Artinya, kalau saya artikan sebaliknya, kalau kehidupan kita, terutama especially our spiritual life, kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak menjadi besar, apalagi sempurna, itu artinya berarti sebenarnya kita sudah mati dalam tanda kutip. Meskipun kita masih bernapas, kita dikatakan mati walaupun kita telah hidup. Mari kita buka sama-sama di Wahyu ayat 3 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 6 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Garis bawahi, dikatakan hidup padahal mati. Karena di ayat kedua dikatakan, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Tetapi di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan garis bawahi dikatakan, "Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat." Amin. Wahyu 3 ayat 1 sampai ini berkata tentang setiap kita yang tidak pernah melakukan pekerjaan Allah dengan sempurna. Setiap kita as a Christians, mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi kehidupannya tidak pernah mengalami pertumbuhan, tidak pernah berusaha untuk mengejar kedalaman yang baru, mengejar musim yang baru, mengejar pekerjaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita stuck, kita menjadi seorang Kristen yang begitu-begitu saja
kehidupan kerohanian kita dari 10 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap sama, tidak ada pertumbuhan sedikit pun. Dan firman Tuhan katakan itu seperti kita sebenarnya dikatakan hidup padahal mati. Dan firman Tuhan katakan ketika setiap kita yang tidak pernah bertumbuh dalam Kristus, yang dikatakan hidup padahal mati, namanya dapat dihapus dari kitab kehidupan. Betul, setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit. Dan dia telah menebus semua kesalahan pelanggaran kita, dan bahwa ada kehidupan yang tersembunyi di surga di dalam Kristus Yesus. Yes, betul, ketika kita percaya dengan hati kita, kita berkata dengan mulut kita, maka nama kita akan tertulis di kitab kehidupannya Tuhan. Kita akan menjadi warga kerajaannya sorga. Betul, tetapi ketika kehidupanmu tidak bertumbuh, sehingga kita tidak sadar, kita merasa kita masih bernafas. Yes, kita merasa kita hidup, kita berkata kita hidup, padahal sebenarnya kita telah mati karena kita tidak berkembang, tidak bertumbuh. Dan sebenarnya nama itu dapat dihapus dari kitab kehidupan. Tidak heran makanya ada banyak orang percaya, orang Kristen yang pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupannya dan tidak bisa menggapai garis finish. Ketika dirinya diselamatkan oleh Tuhan, tidak kembali dia mengerjakan keselamatan itu. Stuck, mati, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Dan pada akhirnya kerajaan sorga itu dari kehidupannya diambil. Dan pada akhirnya namanya dari kitab kehidupan itu dihapus. Karena itu pagi hari ini saya mengajak teman-teman, penting kita sebagai seorang percaya untuk bertumbuh. Penting kita sebagai seorang percaya untuk terus nambahkan dalam kehidupan kita pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Penting untuk setiap kita orang-orang Kristen yang mengaku bahwa kita adalah murid kepunyaan Kristus Yesus, untuk mengerjakan pekerjaan Allah Bapa kita dengan sempurna. Untuk terus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk terus menyelesaikan, untuk terus mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Untuk terus hidup kudus, untuk terus hidup benar. Untuk terus menjauhi dosa dan pelanggaran. Untuk terus menjauhi segala kenajisan dan kekotoran. Untuk terus bertobat setiap harinya. Bangun dan bertobat, bangun dan bertobat. Untuk terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi kesukaan hatinya, dan melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Agar setiap kita bisa dipastikan sebagai seorang yang bertumbuh, berakar di dalam Tuhan dan berbuah. Karena firman Tuhan katakan kapak sudah tersedia, dan bagi setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena dari buahnya lah orang itu dikenal. Yuk kita sama-sama memutuskan pagi hari ini untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. God bless you. Sampai bertemu kembali di Devotion from Nation selanjutnya.